Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Saya udah ngomong untuk bagi sendiri. Sekali lagi, shalom. Shalom. God bless people. I know. Apa kabar teman saudara? Saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda diberkati Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini Bapa, untuk memuji dan meninggikan Engkau. Kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan terus berpihak di dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau-lah Raja di atas segala raja. Kami mulai dan kami tahbiskan ibadah Bethany Praise Anointing Kuala Kurung di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus namanya. Mari umat saya percaya, katakan amin, amin, amin. Perbuatan
setiap kita, karena hanya Dia yang patut kita tinggikan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Oh Yesus, ini kami Bapa. Oh Yesus,
Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
mempesona diriku. Sungguh Bapa, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
Kami menyanyikan nyanyian kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampaikan firman-Mu yang adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi hati kami, buka selubung yang masih menutup. Untuk kami boleh semakin memahami Injil Yesus Kristus. Terima kasih, kami siap diberkati dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, semua yang siap diberkati angkat tangannya. Dan sama-sama berseru, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Prosper people say, I glorify. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Awet muda diberkati Tuhan, amin. Anda adalah imam dan raja yang diberkati Tuhan. Amin. Sebelum duduk, tos jarak jauh kiri kanan depan belakang. Katakan God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Amin. Haleluya. Saudara, seperti yang kita doakan, kita deklarasikan dari akhir tahun 2021, saya sering mengatakan bahwa setelah Paskah maka pandemi selesai. Yang amin cuma 3 orang, yang mantap dong amin. Betul? Dan puji Tuhan, kita masuk masa transisi, sebentar lagi akan menjadi endemi. Saudara, dan tetap percaya bahwa dunia nggak akan semakin baik, tapi kasih Tuhan tetap selalu baik buat kita. Itu yang membuat kita tidak takut. Nah, saudara memasuki tahun panen raya, sekarang seluruh gereja di Indonesia percaya bahwa tahun ini adalah tahun panen raya. Katakan tahun panen raya. Lebih mantap lagi dong. Tahun panen raya. Nah, saudara, saya udah menyampaikan dan saya akhiri topik itu hari ini, yaitu prepare, persiapan untuk kita bisa panen. Karena minggu depan itu Pak Yusuf Roni yang khotbah dan mulai bulan Juni kita akan ada rema yang lain. Nah, saudara, prepare yang pertama yaitu seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu. Temukan talentamu dan kembangkan talenta itu. Biarlah talenta itu akhirnya menjadi mestika. Sehingga kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu diutus. Talenta menjadi mestika yang mendatangkan keuntungan dan kemakmuran. Jangan biarkan seorang pun bilang bahwa kamu nggak bisa apa-apa, kamu bantat, kamu nggak bisa berkembang. Karena siapapun kita, sebodoh-bodohnya kita, Tuhan, kebenaran firman Tuhan berkata, masing-masing kita minimal diberi sama Tuhan berapa? 1 talenta. Saudara, Anda tahu Pastor Munce? Oh enggak, cuma 3 orang yang tahu. Tahu Pendeta Munce? Gembala BFA Kupang. Saudara, dalam pandangan orang-orang mungkinlah Pak Munce di Kupang gitu-gitu aja, nggak bisa, ya mungkin gitu-gitu aja. Tahukah saudara, dia punya talenta yang akhirnya dia dapat, dia tahu. Dan hari ini dia dipercaya menjadi ketua atau ya STT atau rektor STT di Kupang. Dan nanti kita akan buka kelas jauh dengan Pak Munce di Bandung. Dia ketua, talentanya di pendidikan. Dan saudara dia punya MOU dengan salah satu universitas. Saya sudah ketemu dengan rektornya, saya ketemu dengan ketua yayasannya, dia udah bikin MOU. Artinya apa saudaraku? Talenta dia di situ. Dan dia mendapatkan keuntungan, kemakmuran lewat talenta dia dalam dunia pendidikan. Jadi pada waktu dia kuliah S2 di IKIP Bandung atau UPI sekarang, mungkin waktu itu dia nggak tahu Tuhan mau bawa kemana. Sampai akhirnya dia hari ini mengerti itu talentanya. Maka Bapak Ibu, orang boleh nganggap dia rendah, tapi hari ini Tuhan bawa dia. Nah itulah saya percaya masing-masing kita punya talenta. Amin. Temukan talenta Anda. Jangan seorang pun Anda biarkan, Anda menyetujui perkataan orang yang mengatakan, you nggak bisa apa-apa. Sebodoh-bodohnya anakmu punya talenta.
Sebodoh-bodohnya kita, selemah-lemahnya kita, kita punya talenta. Dan Tuhan mau kembangkan talenta itu. Amin. Yang kedua, saudara, pesan yang kedua, prepare, persiapan untuk kita bisa panen. Adalah lepaskan cengkraman ketakutan di dalam hati saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa ketakutan itu seperti jari-jari yang mencengkram selang. Sehingga suplai air terhambat karena jari-jari dicengkram. Selang dicengkram dengan jari-jari. Hal yang sama, ketakutan mencengkram hatimu sehingga damai sejahtera, kemakmuran, berkat, kasih karunia itu enggak mengalir karena ketakutan Anda itu mencengkram hati Anda. Ketakutan mendasari Anda mengambil keputusan demi keputusan yang berakibat fatal. Banyak orang mengambil keputusan didasari karena ketakutan. Keputusan dalam menikah, keputusan dalam mengambil pekerjaan, keputusan dalam bisnis, keputusan dalam macam-macam. Karena didominasi rasa takut di dalam hati, sehingga banyak keputusan pun yang diambil salah. Bagaimana cara kita, saudaraku, lepas dari cengkraman ketakutan? Sekali lagi saya katakan bahwa Anda harus setiap hari mendapat dan menerima pewahyuan tentang kasih yang sempurna. Sebab dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dengan jelas, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi jelas, orang yang masih takut karena dia belum mendapatkan pewahyuan tentang kasih yang sempurna. Bagaimana saudaraku orang yang sudah mengalami kasih yang sempurna masih takut? Tentang masa depan, tentang macam-macam. Why? Roma 8 ayat 31, 32 udah menjelaskan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kok enggak amin ya? Siapa yang bisa melawan saudara kalau Allah ada di pihak saudara? Christ in you. Yang kedua ayat 32-nya, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Bagaimana mungkin, baca sama-sama, ia tidak mengaruniakan apa? Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bagaimana mungkin? Kalau nyawa anaknya aja diserahkan untuk saudara. Bagaimana mungkin dia nggak memberikan masa depan, berkat finansial, kemakmuran, kesehatan. Bagaimana mungkin? Lalu nyawa aja dikasih kok. Seseorang yang baik hati, mungkin saja dia bisa memberikan mobil kepadamu. Mungkin saja dia bisa memberikan hartanya atau rumahnya kepadamu. Tapi siapa orang yang paling baik hati di seluruh dunia? Mau memberikan anaknya, menggantikan Anda yang harusnya dihukum. Enggak ada. Kalau Yesus mau, Bapa di surga memberikan anaknya untuk menggantikan Anda, bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan segala sesuatu. Jadi kalau kita masih takut tentang segala sesuatu, tandanya kita belum mengerti kasih yang sempurna. Maka saudaraku, boleh nggak nyanyi dengan fokus tentang kasih kita kepada Tuhan? Boleh sekali-sekali. Boleh nggak nyanyi lagu rohani yang bicara tentang masalah? Ya sekali-sekali nggak apa-apa lah. Tapi lagu-lagu seperti itu nggak mengubah iman saudara. Itu hanya menyenangkan perasaan saudara. Lagu yang membuat Anda beriman waktu Anda mendengar, yaitu apa? Kasih karunia Tuhan. Maka saya lebih setuju Anda menyanyikan nyanyian kebaikan Tuhan. Nyanyian kasih karunia Tuhan. Yosafat pernah ada dalam sebuah masalah yang besar. Dia nangis. Dia mengadu sama Tuhan. Enggak ngubah apapun. Sampai seorang hamba Tuhan Nabi berdiri berkata, Yosafat jangan takut. Sebab ketakutan merampas banyak hal. Ketakutan enggak mengubah apapun. Ketakutan memperburuk keadaan kita. Apa yang Yosafat lakukan? Dia percaya kepada perkataan Nabi ini. Dan saudaraku, Nabi ini berkata, berdirilah Yosafat dan seluruh Yehuda. Yosafat diambang kehancuran, kematian, diambang
kehancuran rumah tangga, diambang kehancuran kerajaan. Saudaraku, bentar lagi dia mati, dibunuh oleh 1 juta musuh. Dia takut, wajar. Tapi Tuhan bilang lewat hambanya, lewat nabinya, nyanyikan, jangan nyanyi lagu-lagu meratap. Jangan nyanyi lagu-lagu kesedihan, lagu tentang masalahmu. Kebenarannya pencobaan-pencobaan yang kamu alami, gak melebihi kekuatanmu. Ketika kamu dicobai, dia memberikan jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu kebenarannya. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, kemudian Nabi ini berkata, Yosafat, nyanyikan nyanyian kebaikan Tuhan. Nyanyikan, dia baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, Yosafat percaya. Kemudian dia berkata, hei Yehuda, ayo bangkit berdiri. Nyanyikan nyanyian kebaikan Tuhan. Mereka mulai berseru, God is good all the time. Tuhan itu baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, ketika mereka mulai menyanyi nyanyian kebaikan Tuhan, iman mereka mulai timbul, iman mereka mulai tumbuh, ketakutan yang mencengkeram hati mereka lepas. Mereka sama-sama akhirnya masuk ke medan peperangan, bukan untuk berperang, tapi untuk panen. Hal yang sama, waktu engkau menyanyikan nyanyian kebaikan Tuhan, Anda akan ada di medan peperangan, bukan untuk berperang, tapi Anda akan panen, saudara. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Amin. Maka saudaraku, nyanyikan nyanyian kebaikan Tuhan, nyanyikan tentang pengampunan Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya nyanyi lagu ini. Maka Anda lihat saya buka Roma 4 ayat 8, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yang kesalahannya gak diperhitungkan. Yang dibenarkan bukan karena perbuatannya. Sama-sama saya ngajak Anda nyanyikan lagu ini. Renungkan pengampunan Dia. Renungkan kebaikan Dia. Angkat tangan saudara. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Sama-sama katakan. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Angkat tangan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan. Sekali lagi katakan. Betapa besar, oh kasih pengampunanmu. Dia tidak pandang hina siapapun kita. Dia mengasihi kita tanpa memandang rupa. Dia menerima kita apa adanya.
yang hancur. Oh, oh, oh. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari katakan pengampunan, pengampunan, pengampunan yang Kau pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan, pengampunan yang Kau beri. Sama-sama berkata, pulihkan. Amin. Ketika orang masih menghakimi saudara, ketika orang-orang tetap mendakwa saudara, bahkan suara dalam hatimu terus menuduh saudara, nyanyikan lagu ini. Tuhan sudah membuang dosa kita. Dia melupakan dan dia menerima kita apa adanya. Nyanyian-nyanyian seperti inilah yang membangkitkan iman dan melepaskan kita dari cengkraman ketakutan. Katakan amin. Nah saudara, maka hal yang kedua, supaya kita panen, Anda harus menikmati kasih Tuhan, menerima pewahyuan tentang kasih yang sempurna setiap hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan lebih konsisten untuk membangun iman saudara. Dengan cara bagaimana? Kisah Rasul 20 ayat 32 berkata, aku menyerahkan kamu kepada pemeliharaan Allah dan firman anugerahnya yang mampu membangun kamu dalam iman. Dan sini kita tahu bahwa iman hanya bisa timbul ketika kita mendengar firman anugerah, full gospel. Maka Bapak Ibu perhatikan saya, mimbar ini saya akan lebih konsisten untuk hanya memberitakan firman kasih karunia, Injil Yesus Kristus. Anda bisa dapatkan berbagai macam motivasi dari motivator-motivator. Anda bisa dapatkan pengetahuan di sekolah-sekolah, tapi iman hanya timbul ketika gereja mendengar firman kasih karunia. Begitu iman terbangun, apa yang terjadi? Warisan yang sudah menjadi milik kita pun akan diberikan kepada saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, katakan amin. Amin. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Nah itu dia. Maka dua hal ini dan yang sekarang yang ketiga. Yaitu apa? Saya mau beritahu saudara. Ini bukan panen yang pertama. Ini panen yang kesekian kalinya. Tapi tahun ini saya percaya ini awal di mana kita akan panen besar-besaran. Panen jiwa, panen berkat, panen kemurahan. Dan Tuhan mau membawa Anda dalam satu perjalanan yang hanya satu arah, ke depan dan ke atas. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, maka hal yang ketiga yang saya mau sampaikan buat saudara pagi ini adalah nasihat Tuhan Yesus dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Judulnya dulu saudara. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kurang keras bacanya semuanya dong, 1, 2, 3. Aha. Dalam Matius 10 ayat 16 Tuhan berkata demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Versi lain, perhatikan ini, aku mengutus kalian seperti domba yang tidak berdaya ke tengah-tengah serigala ganas. Bukan serigala ompong, serigala ganas. Bapak Ibu lihat saya, Tuhan berkata perhatikan ini, aku ngutus kamu
seperti domba yang tidak berdaya. Tuhan beri gambaran, beri perumpamaan. Kita ini seperti domba yang tidak berdaya. Udah domba nggak berdaya. Kenapa? Karena domba adalah sedikit dari binatang yang tidak punya senjata apa-apa. Semut kecil masih punya senjata gigit, orang bisa bentol. Tapi domba nggak punya senjata. Maka disebut domba itu nggak berdaya. Kenapa Tuhan nggak ngomong sama gerejanya? Aku mengutus kamu seperti singa di tengah kambing. Enak saudara. Kita bikin sate kambing. Tapi ini seperti domba di tengah serigala ganas. Domba adalah binatang yang rabun senja. Begitu jam 4, jam 5 sore, dia udah mulai nggak bisa lihat. Domba binatang yang nggak pernah hafal jalan. Jadi kalau saudara dari BTC sampai ke katakan Batu Nunggal nggak pernah hafal jalan, Anda benar-benar domba sejati. Udah berkali-kali lewat jalur yang sama nggak hafal-hafal juga. Itu domba itu gitu. Padahal jalur domba dari kandang ke padang rumput. Bolak-balik itu doang, tapi nggak pernah hafal. Domba adalah binatang yang gampang tersesat. Maka perlu dituntun oleh gembala. Amin. Domba adalah binatang yang gak bisa hidup sendiri. Butuh komunitas. Oh enggak amin ya. Butuh kawanan. Domba kalau keluar dari kawanan, saudaraku, itu paling gampang diterkam oleh binatang buas. Maka kalau Anda lihat ada domba yang keluar dari kawanan, dia kebingungan. Kebingungan. Domba adalah binatang yang tidak bisa berenang. Jadi kalau ada di tempat ini yang gak bisa berenang, benar-benar Anda domba sejati. Oh enggak amin Pak, Bu. Amin. Domba juga takut dengan aliran air yang mengalir. Domba hanya bisa dibawa ke air yang tenang. Halo? Maka Alkitab Yesus berkata, aku ngutus kamu seperti domba yang gak berdaya di tengah serigala ganas. Kalian harus, baca sama-sama yang keras 2, 3. Kalian harus apa? Waspada seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. Bapak Ibu, mungkin kita pernah gagal dalam ketulusan, kita pernah gagal dalam kecerdikan, kita pernah gagal dalam kewaspadaan. Tapi hari ini saya mau kita belajar dari kegagalan-kegagalan kita kemarin-kemarin. Untuk kita sekarang mulai hari ini. Sebab kita nggak mungkin bisa panen besar, kita nggak mungkin bisa naik dan naik dan naik. Kalau kita nggak punya 2 karakter ini. Yaitu cerdik dan tulus. Nah, amin ya. Saudaraku, perlu ketulusan, perlu juga kecerdikan. Nah, yang menarik saya adalah kenapa kok Yesus berkata cerdik atau waspada seperti ular. Bukankah ular adalah binatang yang dipakai setan untuk mengelabui Adam dan Hawa? Setan iblis pakai ular untuk membohongi Adam dan Hawa. Sejak itu saudaraku ular dikutuk. Bahkan Alkitab mengatakan ular disebut sinaga tua. Maaf kalau ada marga sinaga, bukan itu maksud saya. Bukan maksud saya Aliong sinaga, bukan. Saudaraku, sinaga tua, terkutuklah engkau sinaga tua. Kenapa kok Yesus pakai ular untuk perumpamaan ini? Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Kenapa enggak dibilang hendaklah kamu cerdik seperti monyet? Seperti dogi, seperti anjing. Tapi kenapa cerdik seperti ular? Tuhan menciptakan binatang-binatang ada maksud dan ada keunikan. Saya mau jelaskan dulu kenapa Tuhan pakai ular. Bapak Ibu, kita berpikir ular itu binatang jahat, ular itu lambang kejahatan. Tapi kenapa Yesus pakai ular? Ternyata dari semua jenis ular yang berbisa itu hanya 1/3. 2/3 ular tidak berbisa. Betul? Apalagi saudaraku ular-ularan, gak ada bisanya itu. Katakan amin. Nah saudara, ternyata ular juga banyak manfaatnya.
Ular dipakai juga untuk pengobatan oleh tabib-tabib zaman dulu. Bisanya atau mungkin apanya dipakai untuk pengobatan, untuk kesembuhan orang-orang yang sakit. Hal lain juga ular dipakai untuk apa saudara? Untuk petani mengusir hama tikus. Betul? Dia pakai ular. Nah, jadi ular ada gunanya juga. Nah, sekarang kita lihat kenapa Tuhan pakai waspada seperti ular. Kita lihat ular itu seperti apa. Ular itu punya 2 radar. Baca sama-sama yuk, apa? Ular punya apa? Yang pertama radar panas di mulutnya. Head sensor. Dan radar bau-bauan di lidahnya. Saudaraku, ular itu punya radar. Halo, lihat saya. Ular punya radar di mulut dan di lidah. Ini yang membuat dia radar ini untuk mendeteksi sekelilingnya. Ada mangsa, ada musuh, atau ada apa saudaraku. Lewat lidah dan lewat mulut, dia bisa mendeteksi bau-bauan. Ini bau apa? Ini siapa? Ini siapa? Dia bisa mendeteksi. Maka Tuhan berkata, wajar, ternyata Yesus berkata, waspada, cerdik seperti ular, artinya Anda harus bisa mendeteksi siapa yang ada di depan kita. Begini Bapak Ibu, lihat baik-baik. Sebab Anda pengusaha-pengusaha, Anda yang sedang mulai bisnis. Saat kamu baru mulai bisnis, nggak ada orang yang datang kepadamu. Tapi saat bisnismu tambah bertumbuh, kamu makin diberkati, akan banyak orang, perhatikan saya, yang bergabung ke Anda. Akan banyak orang yang datang untuk bergabung, untuk apa? Dengan berbagai motivasi. Ada yang tulus, ada yang modus, ada yang awalnya tulus, di tengah perjalanan jadi modus. Dan saudaraku, jangan berpikir bahwa itu hanya di dalam dunia bisnis. Dalam segala hal. Baik dalam dunia politik, bahkan dalam dunia pelayanan. Saat BFA tahun 2003 berdiri, siapa yang mau bergabung sama Agung Takaryana, sama BFA? Enggak ada. Tapi ketika Tuhan mulai memberkati gereja ini, banyak pendeta-pendeta yang datang bergabung. Tentunya yang bergabung bukan pendeta berhasil. Tolong catat baik-baik. Kalau mereka sudah berhasil di luar, ngapain bergabung ke BFA? Betul? Tentunya mereka yang gagal, tentunya mereka belum apa-apa, mereka akan bergabung. Dan saudaraku, dari sekian banyak yang bergabung, saya mau cerita buat saudara. Ada yang tulus, ada yang modus, ada yang awal tulus, di tengah perjalanan menjadi modus. Maka Bapak Ibu perhatikan hal-hal yang sepele. Saya beri contoh. Satu kali saya menjadi gembala sebuah gereja, GBI Betani. Saat itu revival belum lahir. Saudara, saya di satu kota di Jawa Barat, saya punya office boy. Dan karena Budion ada di Jogja, dokter PTT, dinas di sana, saya bolak-balik 3 kota, Bandung, Jogja, sama kota tersebut. Bandung sebagai head office, karena pemimpin saya ada di Bandung, gereja pusat ada di Bandung, saya seminggu sekali harus ke Bandung. Kemudian saya harus juga pulang menengok Budion dan yang sedang hamil besar. Dan saya juga harus ke kota tersebut untuk menengok pengembalaan. Jadi saya lebih banyak di kota tersebut. Jadi ada baju-baju yang saya tinggal. Satu kali saudaraku setiap kalau saya mau pergi baju kotor saya nggak bawa. Saya hanya bilang sama office boy gereja, tolong di laundry. Nah saudaraku saya percaya, saya tulus. Singkat cerita Bapak Ibu, satu kali baju saya ternyata ketahuan sama saya, tiap saya pergi dia pakai baju saya. Dia menginginkan baju saya. Rasanya sepele, mungkin bagi Anda sepele. Tapi ingat apa yang saya katakan. Saya bilang begini sama dia. Berapa kali kamu udah pakai baju saya? Kamu pikir ini sederhana. Kalau kamu pengen baju saya ngomong, tak kasih. Jangan kamu curi-curi, saya lagi gak ada di sini, kamu pakai baju saya. Dengar ya, kamu harus bertobat. Iya Pak, saya bertobat Pak. Kalau kamu gak bertobat 1 kali, karena dia pengen jadi hamba Tuhan, kamu jadi hamba Tuhan, kamu bisa menginginkan apa yang saya punya.
Harus bertobat benar-benar. Iya Pak, oke, saya sekolahkan dia sekolah Alkitab. Kemudian saudaraku, dia dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan. Dan betul, peristiwa tahun 2000 atau 98 di kota tersebut ternyata belum selesai. 10-11 tahun kemudian, apa yang saya katakan terjadi. Dia bukan pengen ngambil baju saya, tapi dia pengen jabatan saya. Singkat cerita dalam bahasa tentara, dia pengen mengkudeta saya dari gembala. Saudaraku, jangan anggap sepele. Awalnya tulus, di tengah perjalanan jadi modus. Satu kali bisnis Anda diberkati, akan ada orang-orang yang datang ke Anda bergabung dengan ketulusan hati dan kemodusan. Maka Anda perlu waspada, perlu cerdik seperti ular yang punya head sensor dan scent sensor. Untuk kita bisa membedakan ini siapa, ini bagaimana, ini mau ciak saya atau enggak. Sebab tanpa kecerdikan akan banyak uang Anda yang akan diambil olehnya. Akan ada orang-orang yang datang kepadamu bukan sebagai teman. Tapi apa saudaraku? Dia melihat Anda sebagai peluang yang bisa dimanfaatkan. Halo, kenapa tegang? Malam kudus, sunyi senyap. Apakah saya salah khotbah ini? Kita tutup saja? Atau terusin? Saya justru pesan buat Anda. Biarlah pengalaman saya ini, saudaraku gini, orang goblok gak pernah belajar dari kesalahannya sendiri. Orang pinter belajar dari kesalahan sendiri. Tapi orang bijak gak perlu salah dulu untuk dibelajar. Tapi dia belajar dari kesalahan orang lain. Biarlah kesalahan saya ini Anda belajar. Supaya Anda jangan mengulangi kesalahan saya. Saudaraku, kecerdikan saya selama ini belum terasa. Maka saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan kecerdikan. Untuk saya bisa mendeteksi. Orang-orang yang mau bergabung ke BFA, pendeta-pendeta yang mau bergabung ke saya ini saya harus deteksi. Saudara, kita semua punya masalah toh. Jemaat punya ekspektasi bahwa yang khotbah yang berdiri di mimbar ini perfect. Jemaat punya ekspektasi yang tinggi bahwa di sini adalah sempurna. Saya mau beritahu, enggak ada saudaraku. Enggak ada hamba Tuhan yang sempurna, semua punya kelemahan, semua punya kekurangan. Tapi yang jelas kita mau belajar untuk kita memperbaiki diri. Sebab hidup itu adalah proses belajar. Nah, saudaraku, contoh kata, beberapa hari yang lalu, saya menerima 7 curhat dari hamba Tuhan, dari pengerja, dari jemaat. 7 baik by phone maupun by WA. Tahukah Anda? 7-7-nya bersifat keluh kesah, mengeluh, mengomel, macam-macam. Dan enggak masalah, memang itu masalah mereka. Tetapi saya begitu empati dan apa saudaraku? Saya ada di kondisi rohani yang sangat drop. Karena apa? Mikirin masalah-masalah orang itu. Sebab jadi konselor, jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Itu kalau enggak kuat karena kita nerima itu sampah semua. Sampahnya orang kita harus dengar. Sampahnya jemaat kita harus dengar. Pergumulan orang, keluh kesah orang kita harus dengar. Nah itu masuk semua kalau nggak kuat stres. Jujur Bapak Ibu, saya saksikan kemarin di pertemuan hamba-hamba Tuhan minggu lalu saya bilang gini. Saya hampir nggak kuat, saya nangis, saya masuk kamar, saya nyembah. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Saya seperti Elia yang saudaraku pengen mati rasanya. Kenapa? Dengar keluhan-keluhan itu saudaraku. Sampai akhirnya saya ingat perkataan konselor terkenal Julianto Simanjuntak yang berkata begini. Kita sebagai konselor itu harus memberitahu kepada dia itu masalah kamu harus menyelesaikan. Bukan masalah kita, bukan masalah saya. Bagian saya sebagai konselor memberitahu, memberi pendapat, mendengarkan. Dan habis, tapi jangan jadikan itu masalah kita. Kalau itu jadi masalah kita, kamu stres. Nah itu saya. Saya dengar itu, saya ingat itu, saya nyembah Tuhan.
Saudaraku, drop rohani saya dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Nah, kembali ke tadi. Itu jemaat. Apakah Anda tahu bahwa saya juga ada masalah? Saya juga punya masalah. Betul? Ada masalah rumah tangga, ada masalah keuangan, ada masalah anak-anak, ada masalah macam-macam. Saya juga ada. Kalau jemaat, maka Bapak Ibu dengar, ini pengalaman ya. Saya sebagai konselor, saya sebagai hamba Tuhan, sejak saya ketua youth di sebuah gereja, saya dulu ketua youth GPI Sukacita, gembalanya Pak Bersih Tarigan, pemilik ITHB. Saudara, saya ngonselingin anak-anak muda. Sampai hari ini, rahasia mereka tetap saya simpan. Satu saya ceritakan buat saudara, tetap saya simpan identitasnya. Satu anak SMP, yang saudaraku kalau nyanyi nyembah, dia selalu manifest. Sampai akhirnya saudaraku, saya tanya, kamu kenapa? Ini anak perempuan. Dia bilang gini, saya pahit sama laki-laki om. Waktu itu dia panggil saya kak. Saya pahit sama laki-laki kak. Saya nggak mau nikah, saya udah punya rencana. Saya dendam sama laki-laki. Loh, bapak bukan laki-laki juga. Ternyata saudaraku saya selidiki. Dia terbuka. Dia bilang gini, kak, tapi jangan cerita ke siapa-siapa ya, siapa nama saya. Iya, sampai hari ini. Udah 20-30 tahun lebih saya simpen rahasia ini. Saudara, dia pernah diperkosa oleh tulangnya sendiri. Tulang itu paman orang Batak. Saudara, itu yang membuat dia pahit. Saya hanya bilang sama dia, satu kali kalau kamu mau menikah, calon suamimu biar ketemu saya akan jelaskan. Nah, itu konselor baik adalah dia bisa menyimpan rahasia. Oke, saudaraku, saya biasa menerima Pak Gatot curhat ke saya masalah ekonominya, masalah rumah tangganya, masalah pekerjaannya, itu biasa. Saya terima dari saudara, itu biasa, saya nerima. Sekian puluh tahun saya jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Saya udah biasa mendapatkan hal seperti itu. Tetapi ketika saya ada masalah, ketika saya berbeban berat, saya juga butuh orang yang mendengarkan saya. Betul nggak? Kok Anda diam aja? Kayaknya Anda pikir saya Superman. Saya bukan Superman reborn, saudaraku. Halo, shalom. Betul? Nah, kepada siapa saya cerita? Nggak mungkin saya cerita ke Munce. Dia lebih muda dari saya. Nggak mungkin saya cerita ke Andra. Dia lebih muda dari saya. Andra, Munce kalau ada masalah dengan pelayanan, dengan keluarga, dia ngomong ke kami. Tapi kami ke siapa? Nah, tentunya saya cari teman yang lebih senior. Bukan yang lebih junior. Dan dalam tanda kutip bisa saya percaya. Ketulusan saya tanpa kecerdikan, saya sampaikan, saya ceritakan. Tetapi saudaraku, ada orang-orang yang memanfaatkan seperti itu. Hasil pembicaraan konseling kita ini justru dipakai untuk menyerang balik saya maupun BFA. Itu terjadi. Maka jangan sembarang Anda curhat ke orang. Karena orang itu jika satu kali dia nggak ada bersama dengan Anda, dia bisa memakai untuk menyerang Anda kembali. Itu yang saya alami. Doa saya Anda nggak ngalami. Saudaraku, kita pikir itu terjadi di dunia politik. Ternyata dalam dunia pergerejaan itu juga ada. Anda tahu kuda Troya ditaruh untuk menghancurkan, musuh diselusupkan. Itu terjadi di BFA. Satu orang taruh kuda Troya di sini. Sekian lama untuk mengamati, menyelidiki, memberikan informasi. Jadi dia jadi mata dan telinga bagi orang lain untuk menyerang. Saudaraku, maka Yudas Iskariot, Sengkuni itu ada dari zaman Baratayuda sampai Baratayudi, saudaraku. Itu ada. Kalau itu terjadi dalam dunia pelayanan, dalam dunia bisnis juga bisa terjadi. Ada orang-orang yang saudaraku di depan Anda menjilat, tahunya apa? Dia pengen memanfaatkan Anda. Dia pengen mengambil keuntungan dari Anda. Tapi saya mau kasih tahu, Daud pernah bersaksi, dulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi orang-orang yang takut Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Saya juga bersaksi,
Dulu aku muda, sekarang aku dewasa. Aku belum tua ya. Saya bersaksi buat Anda. Orang-orang yang modus tanpa tulus, sepinter, sehebat, sebanyak apapun gelarnya. Mau dalam dunia pekerjaan, dunia sekuler, dunia pelayanan apalagi. Anda boleh catat omongan saya. Saya belum pernah melihat orang-orang yang seperti itu sampai di puncak. Dia hanya biasa-biasa saja. Sekali lagi, malamku. Shalom. Bapak Ibu, udah gak usah, tolong fokus. Jangan mikirin masuk Singapura susah, jangan. Lah kalau masuk Singapura aja susah, apalagi masuk surga. Betul gak, saudara? Singapura aja nolak, apalagi surga. Yang gak ngerti gak usah ketawa. Yang ngerti belajarlah ketawa. Loh, so Mat, kenapa jadi marah? Haleluya. Yes. Gospel people say. Amin. Saya nasihati ini sebab apa? Saya tahu Anda semua bisnis Anda akan diberkati luar biasa. Dan akan banyak orang bergabung sama Anda. Maka Anda perlu punya radar. Waspada seperti ular. Amin. Haleluya. Oh iya. Tapi percayalah saudara. Seperti perkataan Yusuf. Orang-orang yang mereka-reka yang jahat kepadamu. Tapi Tuhan akan mengubah menjadi baik. Kita lihat lagi sifat ular. Ular itu jalannya lambat. Kalau ular jalannya cepat namanya sprinter, saudaraku. Dia bisa jadi dapat medali emas di PON atau di SEA Games. Ular itu jalannya lambat, terlebih di jalan yang lurus, yang licin, yang halus. Dia lambat, maksudnya apa? Kalau Anda kayaknya jalan semuanya is okay, everything is okay, jalan lancar. Kenapa lambat? Waspada. Ular itu saudaraku tetap jalannya begini. Ada musik dangdut atau enggak dia tetap goyang. Kok enggak amin ya Bu? Setuju enggak? Pernah lihat ular? Begini saudara. Kalau jalan yang curam, semak-semak, berbatuan, ular justru lincah. Artinya apa? Saudaraku, Tuhan juga memberi kepada Anda waspada seperti ular, justru di tengah jalan yang halus, aspal licin. Waspada. Head sensor. Sense sensor. Ada apa ini? Ular itu rabun jauh. Dia nggak punya bisa ngelihat 1 kilo tuh nggak bisa, itu ular. Dia hanya pendek, makanya senjata dia yaitu apa? Itu tadi. Dia bisa melihat ini mangsa, ini kawan atau lawan, ini mangsa atau musuh yang mau menerkam dia. Itu ular. Dengan 2 sensor tadi, angkat tanganmu, saya berdoa. Tuhan memberikan Roh Kudus dan memberi kepekaan kepadamu. Untuk kamu punya sensor, untuk mendeteksi yang tulus maupun yang modus. Dalam nama Yesus, Tuhan memagari engkau. Aku berdoa, bisnis pekerjaanmu hanya satu arah, berjalan ke depan dan ke atas. Dan Tuhan memberi kepada saudara kecerdikan, kewaspadaan seperti ular. Amin. Saudaraku, bicara jalan lambat artinya apa? Enggak buru-buru ngambil keputusan. Ingat, keputusan yang tergesa-gesa, apalagi diambil atas dasar emosi, atas dasar ketakutan, seringkali itu salah. Termasuk mengambil keputusan menikah. Dengan siapa kamu menikah? Sebab salah gunting rambut, kita menyesal 1 bulan. Betul enggak? Sebulan lagi rambut Anda udah tumbuh. Saudaraku nggak naik kelas, penyesalan 1 tahun. Salah makan mencret seminggu. Tapi salah kawin. Tolong jawab.
Ada yang ngomong gampang Pak, ceraiin aja. Barang yang sudah dibeli. Kenapa ketawa? Barang yang sudah dibeli. Bilang kiri kanan, barang yang sudah dibeli. Tidak boleh, tidak bisa dikembalikan. Enggak bisa. Bapak Ibu, lebih baik tidak kawin daripada salah kawin. Cuma satu yang ngomong amin ya. Pacaran yuk putus-putus boleh. Tapi kalau udah kawin sudah. Barang yang sudah dibeli. Enggak boleh dikembalikan. Halo? Amin. Yes? Lebih baik gak nikah. Daripada salah kawin. Amin. Nyeselnya seumur hidup. Kayak neraka. Maka deteksi dulu dengan radar head sensor. Maksudnya apa Pak? Dia lagi demam apa tidak? Dengan sensor. Kalau sekarang aja dia belum kawin, pacaran udah pelit, gimana kalau udah kawin? Kalau pacaran aja udah main pukul tangan, ringan tangan, KDRT, gimana kalau udah kawin? Kenapa Buddha manggut-manggut? Karena kalau udah salah kawin nyesel seumur hidup. Tapi jangan ya nanti habis doa berkat, Anda datang ke saya, Pak betul Pak saya salah kawin Pak. Lalu terus gimana? Terus nyuruh saya apa? Ya udah nikmati kalau udah salah kawin. Udah berdoa berubah. Enggak Pak, maksud saya barangkali Bapak merestui perceraian saya. Oh enggak kan. Ya udah salah kawin ya sudah, itu masalahmu bukan masalah saya. Betul? Iya. Kita pernah mengambil keputusan salah. Maka Anda yang punya anak-anak, nasihati anak-anakmu. Kawin itu hati-hati. Pak itu kiper Thailand namanya kawin. Bukan itu. Saudara hati-hati dengan satu kata kawin, nikah. Amin. Halo? Oh iya. Karena kamu mempercayakan hidupmu ke dia seumur hidup. Hati-hati. Oke? Ini saya untuk yang muda-muda, jangan yang udah nikah amin-amin terus kawin nanti. Udah kawin ya sudah lah. Bagi yang belum nikah, angkat tangan yang belum nikah, lambaikan tangan. Anda yang orang tua, nasihati anak-anakmu. Amin? Amin? Iya. Harus dilihat dulu gimana kalau aku kawin sama dia, gimana ke depan. Bicara juga umur, seyogianya perempuan lebih muda dari laki. Itu seyogianya. 3, 4, 5, 6, 7 tahun is okay. Kenapa saudaraku? Itu lebih baik. Jangan lebih tua. Kalau lebih tua berarti dia cari berondong. Halo? Sunyi senyap begini ya. Oke, next yang kedua. Cerdik, waspada, baca dalam bahasa Yunaninya apa? Pronimos. Kalau tulus dalam bahasa Yunaninya, tolong lihat apa itu? Pronimos, tulus apa? Akeraios. Enggak usah diapalin. Kenapa Pak tulis pronimos akeraios? Supaya saya kelihatan pendetanya. Itu aja saudara. Ada jago-jago dikit lah Yunani. Apalagi minggu depan kan Pak Isopronnya ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani ya. Supaya saudara, oh pendeta gue juga ngerti dikit-dikit. Nah gitulah saudaraku. Haleluya. Supaya gaya-gaya dikit lah. Akarios, makarios. Saudara. Nematikos, yang dikit-dikit sok-sok dikit lah saudaraku. Padahal juga saya nggak tahu banyak, cuman gitu-gitu aja. Setelah ini pun juga saya nggak hafal lagi. Betul? Supaya agak apa lagi ini kan didengar di seluruh Indonesia, YouTube kan. Supaya wah bener berarti pendeta BFA tahu juga Yunani. Nah kira-kira gitu aja. Agak sok-sokan dikit lah saudaraku ya. Nggak apa-apa kan gaya-gaya dikit? Nggak apa-apa toh? Ya saya terus terang ini tulus saya. Nah baik saudaraku, kembali sekarang.
Yang kedua, saudaraku, tuluslah seperti merpati. Sebaliknya dengan ular, ular yang rabun jauh, justru merpati punya mata yang bisa melihat jauh ke depan sampai 20 kilometer. Artinya apa? Angkat tanganmu. Ketulusan hati akan membuat Anda melihat masa depan yang penuh kemuliaan. Ketulusan hati akan membawa Anda hidup ke depan. Ketulusan hati akan membawa Anda bergerak, berjalan, berlari ke depan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terus saudaraku. Merpati juga punya paruh yang mengandung logam. Wow, baru tahu kan? Merpati itu apa Pak? Japati. Merpati aja nggak tahu. Itu punya paruh yang mengandung logam. Baca sama-sama, mengandung apa? Nggak percaya, beli ke pasar burung. Lihat merpati, ada mengandung logam. Berfungsi seperti kompas, sehingga dia nggak mudah tersesat. Maka saudaraku, merpati dipakai menjadi apa? JNE, Tiki, kantor pos di zaman Belanda, saudaraku. Jadi kalau saya kirim surat buat Pak Rudi, saya pakai merpati saya, kirim. Maka ada peribahasa, ada istilah, bukan di Alkitab, tapi di Indonesia, jinak-jinak seperti burung merpati. Kenapa dia jinak? Kalau sama tuannya, tapi kalau sama orang lain dia nggak jinak. Itulah merpati, kayaknya jinak, tapi merpati, dia punya ketulusan. Nah, paruhnya berfungsi seperti kompas, mampu membaca medan magnet bumi. Telinganya tajam mendengar dan mendeteksi badai yang masih jauh. Angkat tangan saudara, ketulusan hati, angkat tanganmu. Ketulusan hati membuat kamu bisa mendeteksi badai yang akan datang, saudara. Artinya apa? Dengarkan baik-baik. Akan ada badai mungkin tahun depan, akan ada problem, akan ada apa? Ketulusan hati membuat Anda menang. Kurang mantap, tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, telinga merpati itu tajam. Dia bisa lihat. Maka Anda boleh lihat dalam dunia perburungan, merpati jarang mati kena badai. Kenapa? Karena dia tahu ada badai. Dia akan lari bersembunyi, berlindung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketulusan hati, orang yang tulus enggak akan mati. Orang yang tulus akan menang. Sekalipun dizolimi, sekalipun digimanain. Kalau Anda punya ketulusan hati, dengarkan baik-baik. Anda punya pandang yang jauh, Tuhan akan membawa jauh. Dan Anda bisa mendeteksi badai yang akan datang. Ketulusan hati. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Ada di bahan, tolong kita baca sama-sama. Berbahagialah mereka yang tulus hati. Baca sama-sama. Orang yang tulus hati, sekalipun disolimi, sekalipun digemanakan, saya percaya dia akan selalu melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Yang mengerti percaya tepuk tangannya paling meriah. Katakan haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, satu ayat. Siapa pria tulus di dalam Alkitab? Yusuf namanya. Dalam Kejadian pasal 50, ayat yang ke-20. Memang kata Yusuf kepada abang-abangnya, pada koko-kokonya, kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-reka yang baik untukku. Dengan maksud melakukan seperti sekarang ini. Bapak Ibu lihat saya. Yusuf, pemuda yang tulus. Ketika dia mimpi, dia akan jadi raja. Dia cerita sama koko-kokonya tanpa maksud apa-apa. Sekali, dia ngimpi lagi, 2 kali, dia cerita. Dia tulus. Tapi koko-kokonya mendengar cerita ini. Kebencian mulai muncul. Yusuf paling disayang oleh bapaknya. Why? Karena dia anak yang berbakti. Dia anak yang taat sama orang tuanya. Wajar ayahnya Yakub menyayangi dia. Memberi lebih dibanding abang-abangnya. Tapi saudara, ini mendatangkan kecemburuan, kejelesan. Wajar. Orang yang dapat kasih karunia selalu akan dicemburui sama orang lain. Akan ada orang-orang iri hati
kepada orang yang dapat kemurahan. Halo, gak ada orang yang iri sama orang gagal. Gak ada orang yang iri sama orang, saudaraku, yang gak berhasil. Gak ada orang yang iri sama orang yang jelek. Saya gak pernah dengar, gue iri sama dia, kenapa? Dia jelek banget, gak ada. Betul? Gue iri sama dia, kenapa? Dia gagal terus? Enggak. Orang iri sama orang berhasil. Kalau bisnis Anda, toko Anda diiriin karena ada sesuatu yang Anda punya. Kalau gereja ini ada banyak orang iri, banyak orang, saudaraku, cemburu, wajar. Karena gereja ini dapat kasih karunia dari Tuhan. Amin. Kurang mantap aminnya, amin. Amin. Nah saudaraku, Anda lihat Yusuf waktu cerita seperti itu, abang-abangnya marah, abang-abangnya cemburu. Mungkin Anda berkata, Pak harusnya Yusuf gak usah cerita ya. Mestinya. Tapi kalau Yusuf gak cerita dan disimpan untuk diri sendiri, gak ada ditulis di Alkitab mimpinya Yusuf, betul gak? Iya dong, Yusuf mimpi dan disimpan, apa gak tahu kita. Betul? Jadi ada maksud Tuhan. Betul Pak Rifan? Ada maksud Tuhan, dia ngimpi, dia cerita. Dan terakhir ketika dia disuruh bapaknya untuk bawa botram, perbekalan buat abang-abangnya yang sedang ngembalain. Dibawa dengan semangat, dibawa dengan sukacita. Dia mengharapkan ketemu dengan koko-kokonya. Dari jauh dia cari dan kemudian dia temu rombongan kokonya di sana. Dia udah semangat. Koko, aku bawa botram. Aya naon wae, lenca aya, jengkol aya. Some aya, naon deui aya. Saudaraku, dia tulus hati mengantar makanan, dia tulus hati mengantar perbekalan. Tapi abang-abangnya begitu melihat dari jauh Yusuf, dia berkata begini, nah ini dia si pembual, ini dia si pemimpi. Kita bunuh aja, kita lihat apa jadinya dengan mimpi dia kalau kita bunuh. Sampai akhirnya saudaraku, dia dibuang ke sumur, diselamatkan oleh Ruben, dijual sebagai budak, masuk ke rumah Potifar, difitnah, dipenjara. Tapi Anda lihat, rencana Tuhan gak akan pernah gagal dalam hidupmu. Orang boleh menjolimi kamu, orang boleh pengen menghancurkan kamu. Rencana Allah dalam hidupmu tidak akan pernah gagal. Orang boleh berkara-kara yang jahat, Tuhan mengubah menjadi yang baik dalam hidup saudara. Orang boleh menciat duit saudara, orang boleh berkara-kara yang jahat buat bisnis saudara. Tetapi kalau Anda tulus hati, rencana Tuhan gak mungkin gagal. Pesan saya, yang pertama, ada banyak orang yang kepahitan karena dia baik. Saya bilang sama orang-orang yang baik ini, jangan pahit, teruskan perbuatan baik. Saya memberi beasiswa, anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2. Terlebih nanti Pak Munce, kita akan buka sekolah STT, BFA, saudaraku dengan Pak Munce. Di sini ada banyak full timer yang akan saya beasiswain untuk dapat S1. Ini Yayan S2 saya biayain. Pastor Andra S2 saya biayain. Saudaraku, jangan harapkan terima kasih dari mereka. Sebab apa yang kamu lakukan itu untuk Tuhan. Dan Tuhanlah yang membalas. Kok enggak amin? Jangan berhenti menolong orang. Jangan berhenti membantu orang. Jangan berhenti menolong orang-orang susah, orang-orang yang lemah. Sebab firman Tuhan berkata, yang menolong orang lemah memiutangi Tuhan. Lepas dari mereka kamsia atau bokamsia, itu bukan urusan Anda. Ini pesan saya buat Anda, jangan kepahitan, menabur yang baik. Aminnya kok 3 orang. Tetapi bagi Anda yang sudah mendapatkan pertolongan dari orang. Anda yang pernah ditolong orang. Bahkan mungkin saat Anda mengalami krisis, saat Anda mengalami kesesakan, saat Anda mengalami jalan buntu. Ada orang-orang yang menolong Anda, pesan saya, jangan pernah lupakan. Teruslah menjadi orang yang tahu berterima kasih. Sebab jika engkau menjadi orang yang tahu berterima kasih, Tuhan akan bawa engkau dari satu tangga ke tangga lagi, ke tangga lagi, ke tangga lagi. Saya kasih contoh. Jalan Ahmad Yani Utara nomor 17. Jalan protokol kedua di Pemalang.
itulah tempat di mana saya dari kelas 2 SD hidup. Itu rumah om tante saya. Disitulah saya ngenger, orang Jawa bilang, you know ngenger. Sambil hidup, dikasih makan, tapi saya harus membantu pekerjaan rumah tangga om tante saya. Saya nimba, saudaraku, 3 kamar mandi. Dulu belum ada zaman shower, saudara. Ya, saya harus nimba dan memenuhi setiap hari. Saya harus mandiin adik-adik sepupu saya. Bu Tutut dan sebagainya itu saya ngambilin, saya siramin dan sebagainya. Kadang pun saya juga nyuci pakaian sepupu saya. Saya ngenger di situ dari kecil. Disitulah aku dulu menyanyi. Di mana akan ku cari, aku menangis. Coba nangislah. Seorang diri hatiku. Di situ saya, suka duka saya lewati. Itu rumah om tante saya. 1000 meter situ saudara. Di kota. Itulah saya tinggal. Saudara, semakin saya diberkati Tuhan. Saya enggak pernah lupakan om tante saya. Beliau sudah meninggal dua-dua. Apa yang bisa aku lakukan? Aku berbuat baik pada anak-anak om tanteku. Apa yang bisa aku bantu untuk mereka? Itu aku bantu. Ada banyak saudaraku hal-hal yang menyakitkan dalam hidup saya. Tapi itu saya enggak ingat. Karena merpati enggak punya kantong empedu untuk menyimpan yang pahit. Saya hanya mengenang kebaikan om saya. Saya mengenang kebaikan tante saya. Maka saudaraku Anda lihat, saya sering ke Pemalang. Kenapa? Itu tempat rumah itu bersejarah. Di situ suka duka saya. Tahukah Anda? Dunia itu seperti terbalik betul. Dulu saya numpang di rumah itu. Dulu saya numpang di rumah itu. Dan saudara, setelah 3 tahun tante saya meninggal. Itu adat orang Jawa setelah 3 tahun. Mereka baru bagi-bagi warisan. Dan rumah di Pemalang itu harus dijual. Dan saudara, salah satu dari mereka harus membelinya karena itu rumah pusaka. Tapi gak ada yang bisa beli. Tuhan beri saya kemurahan. Rumah yang dulu saya numpang sekarang milik saya. Dan sepupu saya yang numpang di rumah saya. Tuhan mengangkat. Saat saya kemarin ke sana sama Petrus, sepupu saya bilang gini, panggil saya Pak D. Pak D Agung, terima kasih ya. Kami boleh numpang di sini. Apa jawaban saya? Tenang Mbak, tenang Mas. Dulu juga saya numpang sama orang tua Anda di sini. Enggak bayar, pakai aja. Saya janji saya enggak akan jual rumah itu sampai saya meninggal. Nanti kalau saya udah meninggal terserah anak-anak saya. Karena itu tempat di mana saya dulu dibesarkan. Tapi saudaraku, kalau Anda pikir dulu saya numpang, sekarang mereka yang numpang ke saya. Anda tahu, kalau Anda tulus hati, Anda tahu berterima kasih, Tuhan akan bawa Anda naik dan naik lagi. Amin. Hari ini mungkin Anda numpang, hari ini mungkin Anda ngontrak. 1 kali, semudah kamu balikkan telapak tangan. Semudah itu Tuhan membalikkan kamu. Maka catat, orang yang modus gak akan pernah ada di tempat tinggi. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mereka yang pure hearts, yang tulus dan bersih tangannya. Tidak ada agenda lain. Itu yang akan naik gunung. Kalau Anda berbuat baik, membantu pekerjaan Tuhan, menolong orang bokamsia nggak peduli. Sebab motivasi Anda harus tulus melakukan ini bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Jangan berhenti berbuat baik, terus lakukan taburan yang baik. Sebab jika kamu tidak lemah, kamu akan menuai. Amin saudara. 1 kali kalau Anda ke Pemalang,
Anda boleh mampir ke rumah saya. Dulu saya numpang, sekarang milik saya. Sering saya bawa, kadang full timer habis doa puasa di Ungaran, saya bilang Petrus, Pet, mampir, suruh duduk nunggu lewat alun-alun Pemalang. Tahun 74, 75 untuk beli sehelai baju. Di tiap bulan puasa, gua jualan es lilin di situ. Es lilin punya Arab, saudaraku, saya jual. Saya nabung, karena om tante saya akan kasih saya baju baru setiap Natal. Padahal teman-teman saya banyak muslim, kalau lebaran baju baru, gue juga pengen baju baru. Gue juga pengen sarung baru. Ada yang punya pabrik sarung gak pernah kasih saya sarung. Saudara, sorry bos, bercanda. Saudara, saya jualan es lilin di situ. Anda tahu, hidup saya penuh kasih karunia. Amin. Amin. Saya percaya. Jika yang pertama tadi, kalau Anda berbuat baik, teruskan. Jangan patah hati. Orang bukamsia sama Anda, biarin. Karena bukan dari dia, kamu dibalas. Tuhan yang balas. Dan yang kedua, saudara. Tapi jika Anda mendapatkan pertolongan dari orang, jangan pernah lupakan. Jadilah orang yang tahu berterima kasih. Waktu Anda tahu berterima kasih, Tuhan akan ngangkat kamu. Naik ke gunung, naik ke gunung. Amin. Apa yang saya khotbahkan, Bu Tutut mendengar ini. Anak-anaknya juga ada di sini mungkin, saudaraku. Ya, anaknya lagi liburan 2. Saudara, apa yang saya katakan betul. Itu dulu rumah saya numpang. Sekarang sepupu saya yang numpang sama saya. Bukan karena saya kuat. Saya hanya berkata, Tuhan, siapa aku ini? Tuhan hanya berkata, memberi pesan. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh naik perjalanan hidupnya? Yang bersih hatinya. Pure heart. Tulus. Enggak ada agenda lain. Dan yang bersih tangannya. Next, saudaraku. Terakhir. Jangan kamu menyebarkan kabar bohong. Jangan kamu membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Orang tulus gak akan lakukan ini. Saudara, kadang kita hanya dengar kabar. Kabar itu kalau lewat 7 mulut ditambah-tambahi. Pepatah orang Jawa, titip duit disudo, titip omongan ditambahi. Titip uang dikurangi. Itu bahasa Jawa. Tok-tok-tok bumi gonjang ganjing. Tapi titip omongan ditambahi. Kadang kita mendengar A, B, C, D, E. Bapak Ibu, beberapa minggu lalu, Pastor Gilbert Lumindong jadi bulan-bulanan. Beberapa memforward berita-berita tentang itu. Saya bilang jangan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Soal dia dengan Anies terima bantuan atau tidak, biarin, kita nggak tahu. Nggak usah kita singgung. Amin. Bukan urusan kita. Kalaupun dia dapat, kenapa kamu iri? Karena kamu belum dapat kah? Nggak usah, saudaraku. Bukan urusan kita. Kita udah banyak masalah, ngapain ngurusin masalah orang lain? Kalau Anda mau damai, jangan kepo masalah orang. Jangan mau tahu urusan orang. Saudaraku, kalau kita mau menghakimi, cek diri kita. Apakah kita sudah baik? Apakah kita sudah sempurna? Belum tentu kita sebaik dia. Belum tentu saudaraku yang ngomong-ngomongin yang waduh itu saudaraku jadi bulan-bulanan. Belum tentu hamba Tuhan yang ngomongin Gilbert itu lebih baik dari Gilbert kok. Belum tentu. Mari kita tutup dengan lagu Malam Kudus sunyi. Bangkit berdiri. Tepuk tangan buat Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina
kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Boleh sekali lagi angkat tanganmu. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Lagi pengampunan yang Kau beri. Pulihkanku. Diberkatilah orang yang tulus hatinya, karena dia akan melihat Allah. Pertolongan Allah, kemuliaan Allah, promosi dari Allah, mujizat dari Allah akan dilihat oleh orang-orang yang tulus. Hendaklah engkau cerdik seperti ular, waspada. Tuhan berikan kepadamu Roh Kudus untuk engkau punya sense, mendeteksi sekitarmu, dengan siapa engkau bergaul. Kalau pergaulan teman kanan, kiri, depan, belakangmu, teman-teman yang selama ini bergaul dengan kamu membawa kamu jauh dari Tuhan, jauhi dia. Kamu harus tahu apakah dia membawa engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan atau semakin membawa engkau jauh dari Tuhan. Cerdiklah seperti ular, waspada, dan tuluslah seperti merpati. Untuk orang tulus, sekalipun sepertinya kamu dizolimi, kamu dirugikan, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan mereka-reka yang baik untukmu. Tuhan mereka-reka yang hebat untukmu. Terus kembangkan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kecerdikan dan ketulusan, sikap dan sifat yang harus dikembangkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan kita. Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, menjadi kekuatan, menjadi peringatan akan aku. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk tuntunanmu. Terima kasih untuk pagi ini. Dan sebagai tanda syukur kami mau melayani Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur, persembahan syukur, persembahan gedung, persembahan persepuluhan maupun persembahan yang lain. Tuhan lipat gandakan benih yang mereka tabur.
Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus, menyertai, memberkati, melindungi engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom.